mudahkan rezekimu karena engkau melapangkan saudaramu yang datang belajar, kata Rasulullah SAW. Dan hadis yang sahih. Apa faedah yang dapat kita ambil dan kita petik dari hadis ini? Jelas bahwasanya Allah melancarkan usaha seseorang, rezeki seseorang, mungkin juga kesehatan. Karena rezeki itu kan hanya pada harta saja. Kesehatan, kemudahan seorang dalam semua urusannya, agamanya, dunianya. Terkadang hal itu terjadi dikarenakan dia melancarkan seorang yang belajar, entah adiknya, entah kakaknya, entah saudaranya, entah seorang istri melancarkan, memudahkan, membantu suaminya belajar, atau entah seorang suami memudahkan istrinya belajar, entah orang lain yang tidak ada kerabat memudahkan orang lain belajar. Allah lancarkan dia punya usaha, Allah berikan padanya kesehatan karena sebab ia melancarkan seorang yang belajar. Dan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dua orang yang bersaudara tersebut, yang satu bekerja mencari nafkah, mencari biaya untuk adiknya yang setiap hari datang ke Rasulullah SAW belajar. Maka Rasul mengatakan, la'allaka turzaqu bihi, barangkali engkau diberikan rezeki, dilancarkan, kau mendapatkan pekerjaan, mendaftar cari pekerjaan, rezekimu lancar karena engkau menafkahi seorang yang belajar. Maka ini sebagai pegangan kita, semoga dengan kita melancarkan seorang talib ilmu belajar, Allah mudahkan semua urusan kita, dan kita insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Makanya terkadang kita harus kumpul untuk membahas sebuah urusan para penuntut ilmu syar'i. Sekalipun itu bukan urusan thalabul ilmi, akan tapi ada kaitannya, yang mana belajarnya seorang yang belajar tidak bisa aman, tidak bisa tercapai kecuali dengan perkara tersebut. Maka orang-orang yang di sana insya Allah Allah berikan pahala padanya, karena masuk dalam hadis tadi, melancarkan seorang talib ilmu belajar. Apalagi seorang yang menjadi muhsinin, seorang yang menjadi para donatur, memberikan sebagian hartanya, membiayai 1, 2, 3 para penuntut ilmu belajar. Dengan sebab ia seorang tersebut mendapat hidayah, belajar ibadah yang benar, berakidah dan bermanhaj yang benar, menjadi seorang ustaz, seorang kiai, seorang da'i, ulama, alangkah besarnya pahala yang akan didapatkannya. Karena masuk dalam hadis Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada seorang lain kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Saya ulangi, barang siapa yang menunjukkan orang lain kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi pahala orang yang melakukannya. Maha rahmat Allah Azza wa Jalla. Gambarannya adalah ada seorang datang ke masjid, orang awam, orang tidak mengerti di mana tempat air wudhu. Ada seseorang mengatakan di sana Pak, di belakang, tempat wudhunya di belakang. Maka orang tersebut berwudhu, berzikir, masuk masjid, ada zikirnya, dia salat 2 rakaat di masjid, dia salat sunnah, mungkin dia baca Quran, mungkin dia mengaji, belajar, menunggu salat isya lagi. Banyak kebaikan yang dilakukan orang yang tadi bertanya di mana tempat air wudhu. Satu orang yang hanya di belakang Pak, cukup. Dia mendapatkan rangkaian banyak ibadah, rangkaian banyak pahala yang didapatkannya seperti orang yang melakukannya tanpa dia melakukannya, akan tapi mendapatkan bagian darinya. Karena hadis tadi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi pahala orang yang melakukan tersebut. Masing-masing dapat. Lihat fadilah dan pahala besar bagi orang yang menunjukkan kebaikan. Sebaliknya orang yang menunjukkan kepada kejelekan, dia akan mendapatkan kejelekan orang yang melakukannya. Maka tentu kita berupaya berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan amal jariyah. Makanya insyaallah pada kesempatan kedepannya, semoga Allah mudahkan, kita akan membangun sebuah tempat belajar, dan semoga kita sama-sama membantu para tulabul ilmi yang datang belajar, melancarkan urusan mereka,
memberikan kepada mereka tempat, memberikan kepada mereka kenyamanan, dan memberikan fasilitas belajar. Dan kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Maka mulianya menjadi seorang talib ilmi, mulianya ilmu kalau dibahas dari banyak segi, kita akan membahasnya semua kefadilah, semua kebaikan. Seorang yang berjalan menuju ilmu, Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Dan banyak lagi fadilah-fadilah dan keutamaan majlis ilmu. Keutamaan ilmu banyak, dan juga keutamaan majlis ilmu banyak sekali. Cukuplah Allah mengampuni dosa kita dari duduknya kita di majlis ilmu sebelum kita berangkat meranjak pulang. Allah ampunkan dosa orang-orang yang hadiri majlis ilmu. Maka semoga selalu kita dengar, selalu disampaikan tausiah tersebut, teringat pada kita akan kebaikan tersebut, agar kita meraihnya, mematiinya. Jangan sampai kita teralihkan dari kebaikan tersebut. Jangan sampai kita terhalang untuk melakukan kebaikan tersebut dikarenakan satu dua masalah, apalagi fitnah. Dan fitnah ini kalau kita tidak memandu dengan ilmu, maka kita akan terseret, maka kita akan terbawa olehnya, dan dia fitnah. Maka apa kaedahnya atau apa anjurannya ketika seorang berada di zaman fitnah? Maka carilah tempat berlindung sebisa-bisanya, biar aman dia. Maka yang duduk lebih baik daripada yang tidur, lebih baik daripada yang duduk, dan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Al-qa'id khairu minal qa'im. Yang duduk di zaman fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairu minas sa'i. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang nimbrung dan tenggelam dalam fitnah. Maka pada siapa yang mendapatkan perlindungan, maka berlindunglah. Maka sebagai pelindung dan tameng bagi kita dari semua fitnah, syubhat dan syahwat adalah ilmu. Belajar ilmu agama agar kita selamat dari fitnah, syubhat dan syahwat, terutama pada akhir zaman ini yang jauh-jauh Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at." Akan datang hari-hari, tahun-tahun yang menipu manusia. Kenapa menipu? Karena nampaknya bukan pada hakikatnya. Sesuatu yang nampak tidak pada hakikatnya. Yusaddiqu fiha al-kadhib, orang yang dusta dikatakan jujur. Wa yukadzibu biha as-sadiq, dan orang yang jujur didustakan. Orang yang jujur dikatakan dusta, orang yang dusta dikatakan jujur. Wa yukhawwinu fiha al-amin, dan orang yang jujur dikatakan orang yang berkhianat. Wa yukhawwinu fiha al-amin. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan orang yang berkhianat dikatakan orang yang jujur. Pada zaman kita ini adalah orang yang jujur dikatakan tidak jujur, berkhianat. Sebaliknya orang yang berkhianat dikatakan dia orang yang jujur. Orang yang dusta dikatakan dia orang yang jujur, dan seterusnya dan sebaliknya. Inilah zaman kita. Sampai pengaruh daripada zaman yang seperti itu keadaannya membawa balik hakikat. Seharusnya orang yang benar dikatakan benar, akan tapi yang benar dikatakan batil, maka muncullah ar-rayyidah. Fa yantiqu fiha ar-rayyidah, maka muncullah orang-orang yang berbicara ar-rayyidah ini. Ar-rayyidah. Qalu wa ar-rayyidah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa dia ar-rayyidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ar-rajulu tafi yatakallam fi amri al-'amma. Ar-rayyidah adalah orang yang rendah berbicara masalah ilmu. Orang yang rendah berbicara masalah perkara besar. Orang yang mengerti tentang kepemerintahan berbicara tentang kepemerintahan. Orang-orang yang jahil berbicara tentang ilmu, fatwa, masalah umat besar yang para ulama terkadang diam, tidak bisa menjawab, dia menjawab. Ini ar-rayyidah. Maka kita berhati-hati dari zaman fitnah seperti ini dengan menggembleng dan menjaga diri dari fitnah tersebut, dengan ilmu, belajar, bertemanlah dengan mereka yang belajar, akrab dengan mereka, berteman dengannya, walaupun tidak hadir kan, tapi mencintai mereka sebagaimana pesan Abu Darda yang kita bacakan kemarin, kun aliman aw muta'alliman,
Jadilah engkau ulama. Kalau tidak bisa, maka jadilah engkau sebagai talib ilmi, penuntut ilmu syar'i. Atau muttabi'an atau muhibban lahu. Kalau tidak bisa jadi ulama dan hadir ilmu belajar, maka paling tidak jadilah engkau orang yang mencintai para penuntut ilmu, mencintai dan mengikuti mereka. Wala takun khamisan, kata Abu Darda, jangan engkau menjadi orang yang kelima. Alim, tulabul ilm, mencintai mereka dan juga mengikuti mereka. Yang kelima jangan. Mereka bertanya, siapa mereka yang kelima? Maka Abu Darda mengatakan al-mubtadi', yaitu al-bid'ah. Karena al-bid'ah adalah akan menghalau manusia dari kebaikan. Al-bid'ah akan menghalau manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah akan menghalau manusia dari belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang menghalau seorang talib ini belajar, maka dia seperti iblis yang menghalau ilmu dari pelakunya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan dalam Talbis Iblis, ya'lam anna awal talbis iblis 'ala an-nas sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwasanya awal perangkap iblis adalah menghalau manusia dari ilmu. Wa anna al-'ilma nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulmi kaifa syaa. Jika iblis dapat mematikan cahaya seorang yang belajar, maka dia akan dapat menyerang para talib ilmi dari arah mana yang dia kehendaki. Orang yang jauh dari ilmu, orang yang jauh dari majlis ilmu akan mudah terserang fitnah syubhat atau syahwat. Maka ilmulah kunci keselamatan, ilmulah jalan keselamatan dan tempat kita memberikan jalan keselamatan. Ilmu itulah cahaya yang dapat kita gunakan menerangi jalan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dari istiqamah di atas ilmu dan menyebarkan ilmu dan menciptakan sarana belajar ilmu agama Islam. Kajian kitab ilmiah, kitab akidah merupakan kitab yang penting kita pelajari, dan kita sudah membaca tentang nama kitab. Apa nama kitab? Ada yang ingat? Lum'atul I'tiqad. Artinya lum'ah itu cahaya, i'tiqad keyakinan. Jadi semacam pelita keyakinan, pelita akidah maknanya. Pelita itu sesuatu yang sangat indah, karena akidah adalah merupakan keindahan, perhiasan seorang muslim. Dia akan berhias dengannya dan dia akan selamat ketika benar akidahnya. Dan pengarangnya telah kita bacakan singkat biografinya, Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan kita akan memakai panduan Syekh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca kaidah-kaidah umum dalam asma wa sifat yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi sebelum kita masuk pada inti kitab, kita akan membaca kaidah-kaidah umum dalam memahami asma wa sifat yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dan ini adalah membahas tentang ringkas sekali. Jadi sangat bagus untuk kajian umum seperti ini, ringkas, tidak panjang lebar, dan kita juga membacakannya, menjelaskannya juga simpel, tidak boleh terlalu melebar perincian. Karena ada kitab tinggi yang lebih tinggi daripada ini yang akan melebarkan pembahasannya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, qawaidu hamatun fil asma'i was sifat, pada halaman 20 bagi mau kitab syarahnya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan qawaidu hamatun fil asma' was sifat, kaidah-kaidah yang penting dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kaidah-kaidah yang penting dalam memahami asma wa sifat. Sejatinya Syekh Ibnu Utsaimin punya kitab yang sangat bagus, membahas khusus tentang kitab atau membahas tentang kaidah-kaidah yang bagus ini, yang beliau beri judul yang namanya Al-Asma Al-Qawaidul Husna. Al-Qawaidul Husna fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Jadi nama kitabnya adalah Qawaidul Husna. Ini kitab
yang beliau tulis Syekh Ibnu Utsaimin, kitab khusus kaidah-kaidah. Di sana akan disampaikan seperinci dalam kitab Al-Qaidatul Muthla, kaidah-kaidah yang sangat bagus. Tentunya insyaallah bagus dibaca setelah kita selesaikan kitab ini. Namun pada kesempatan awal kitab ini disampaikan ringkas tentang kaidah-kaidah. Berarti kita diberikan intisari kaidah yang telah diringkas dari banyak kaidah dalam memahami asma wa sifat. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa qabla ad-dukhul fi samimil kitab, sebelum kita masuk ke intisari kitab, maksudnya kitab matan yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, uhibbu an uqaddima qawaid hammatan, saya kiranya baik menulis muqaddimah, pendahuluan tentang kaidah-kaidah penting fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih, yang berkaitan dengan sifat-sifat nama dan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Jadi beliau sebelum menyarah atau menjelaskan perkataan Ibnu Qudamah, beliau menuliskan kaidah umum, dan ini penting untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkas, perinciannya lengkapnya insyaallah ada di kitab Al-Qaidatul Muthla yang tadi kami sebutkan. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Ini bagus ditulis, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Fil wajib nahwa nususil kitab was sunnah fi asma'illahi wa sifatih. Kaidah pertama ini berkaitan dengan kewajiban kita ketika menghadapi nas kitab dan as-sunnah dalam pembahasan asma'illah, nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini pembahasan kaidah pertama tentang kewajiban kita yang mendapatkan atau mendengarkan ada nas Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Apa kewajiban kita? Al-wajib fi nususil kitab wa sunnah, yang wajib kita lakukan dalam berhadapan atau ketika berhadapan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha, menetapkan maksud daripada nampak nas tersebut. Jadi menetapkan dalil tersebut pada asal maknanya. Ini kewajiban pertama kali kita ketika berhadapan dengan Al-Quran dan hadis. Apa yang dikatakan Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh hadis, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha, kita biarkan maknanya pada asal maknanya, pada makna yang nampak. Ketika Allah mengatakan tangan, tak boleh mengatakan yang lain. Ketika Allah mempunyai wajah tidak boleh dipalingkan. Min ghairi taghyirin, tanpa kita merubah makna tersebut. Lianna Allah azza wa jalla anzala al-Qur'ana. Apa alasannya? Kenapa kita harus tetapkan dalil Al-Quran dan hadis pada asal maknanya? Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam bil lisanil arabi, dan Nabi kita Muhammad berbicara dengan bahasa Arab yang jelas, bahasa fusha, fasih. Fa wajaba ibqa'u dalalati kalamillah, maka kalau demikian wajib kita tetapkan apa maksud daripada perkataan Allah dan apa maksud daripada perkataan Rasulullah SAW. Ala ma hiya alaihi fi zalikal lisan, sesuai dengan apa yang dilafadzkan oleh lisannya, lisan Nabi kita Muhammad. Wa li'anna taghyiraha an zahiriha, karena memalingkan makna yang sebenarnya dari bukan sebenarnya, atau memalingkan dari mana hakikatnya, qaulun 'ala Allah bila ilmin, maka itu termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa huwa haramun, dan itu haram hukumnya. Saya ulangi lagi, saya simpulkan lagi perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama ini adalah kewajiban kita ketika kita mendapatkan, menjumpai, mendengar hadis-hadis atau nas Al-Quran, nas hadis tentang asma wa sifat. Kaidahnya adalah kita tetapkan, kita biarkan maknanya sesuai dengan asal maknanya, asal yang dia lafadzkan. Tidak boleh kita rubah.
Tidak boleh kita rubah dan palingkan maknanya daripada makna sebenarnya. Kalau kita rubah, kalau kita palingkan, ini namanya al-qaul 'ala Allah bila ilm. Mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, dan ini haram hukumnya. Bahkan mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, ini dosa yang paling besar setelah syirik, sebelum syirik malah. Jadi dosa yang paling besar setelah syirik ada lagi, yaitu al-qaul 'ala Allah bila ilm, yaitu mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, tentang sunnah Rasulullah, tentang kebenaran yang dia belum mengilmuinya. Makanya wajib kita belajar. Apa dalilnya? Tidak boleh kita memalingkan makna sebenar daripada ayat atau hadis. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish." Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Allah Azza wa Jalla, katakanlah, Allah mengharamkan padaku al-fawahish, hal-hal yang keji. Ma zahara minha wa ma batan, apa-apa yang nampak darinya atau yang tersembunyi. Al-fawahish, para ulama menafsirkan, memberikan makna seperti zina dan liwat dan sejenisnya. Ini fawahish, dosa-dosa besar. Allah mengharamkan padaku dosa-dosa besar, al-fawahish, hal-hal yang keji, baik yang nampak atau sembunyi. Wal itsma wal baghya, dan dosa, wal baghya, dan kezaliman, bighairi haq, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan Allah mengharamkan bagi aku, yaitu berbuat syirik, mensekutukan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada hujjah padanya. Terakhir Allah mengatakan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau mengucapkan tentang Allah apa yang engkau tidak mengetahuinya. Lihat, dijadikan keharaman yang terakhir adalah mengucapkan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Pertama adalah Allah haramkan al-fawahish. Yang kedua, Allah haramkan az-zulm, kezaliman. Dan yang ketiga, kesyirikan. Yang terakhir adalah al-qaul 'ala Allah bil ilm. Ini disebutkan yang paling rendah dulu, baru yang paling berat, karena syirik diakhirkan, menunjukkan paling berat. Ada lagi yang paling berat, yaitu al-qaul wa an taqulu 'ala Allah, dan kalian mengucapkan tentang Allah ma la ta'lamun, yang kalian tidak mengetahuinya. Makanya berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan orang-orang yang menyampaikan kebenaran dan dia kebetulan benar dan dia belum mempelajari ini kebenaran, maka dia berdosa, karena masuk dalam al-qaul 'ala Allah bil ilm, mengucapkan atau mengatakan sesuatu tentang Allah, tentang agamanya, sunnahnya tanpa ilmu. Maka kita wajib belajar, karena amal berdakwah itu setelah kita mengamal, berilmu, mencarinya. Kita mengatakan Allah punya tangan, katakan Allah punya tangan. Setelah kapan? Setelah berilmu, mempelajari. Maka tidak boleh kita mengatakan misalnya sebuah kebenaran belum kita belajar. Ya, contoh mungkin mengatakan Allah mempunyai tangan misalnya. Ini sebagai misal saja. Dan dia belum pernah belajar Allah itu punya tangan atau tidak, belum pernah. Tapi dia mengatakan Allah punya tangan. Kebetulan benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, benar. Tapi dia tidak boleh mengatakan kepada orang lain, menyampaikannya, berdakwah, karena dia belum mempelajarinya. Dia harus mempelajari dulu, ayatnya ada, hadisnya ada, baru disampaikan. Demikian. Jadi kesimpulan daripada kaidah yang pertama ini, kita tetapkan dalil Al-Quran dan hadis pada asal maknanya. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh. Misal dzalik, contohnya kita harus tetapkan asal makna ayat pada asal maknanya. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat 64. Allah mengatakan, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Ini Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan tentang dirinya, akan tapi tangan Allah itu, akan tapi kedua tangan Allah itu terbentang, terbuka, terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan nafkah, rezekinya sebagaimana Allah kehendaki. Jadi ini ada ayat mengatakan dua tangan Allah terbentang. Berarti apa sifatnya di sini? Sifat Allah punya tangan. Nah, sifat tangan ini tidak boleh kita maknai lain, tidak boleh. Ini masuk kaidah kita tetapkan nas Al-Quran dan hadis pada asal maknanya.
Kita dalam bahasa Indonesia, yadun itu bahasa Arab. Bahasa kita tangan. Tangan ma'ruf, tangan kita ma'ruf. Jelas. Jadi kita paham ketika Allah mengatakan dua tangan. Namun hakikatnya ini yang tidak boleh direka-reka. Kenapa? Allah tidak kabarkan. Allah tidak sebutkan seperti apa tangan Allah, tidak ada. Allah cuma kabarkan tangan. Tergantung kalau tangan kita seperti ini. Tangannya ayam, ma'ruf. Tangannya apa namanya? Yang punya tangan, hewan yang punya tangan apa? Monyet misalnya. Jelas, karena sesuatu disandarkan kepada hewan tersebut misalnya. Tangan manusia seperti ini misalnya. Tangan monyet berarti seperti itu tangannya. Tangan Allah seperti apa? Tidak ada kabar, tidak ada hadis, tidak ada ayat. Kita stop sampai di sini. Tidak boleh direkayasakan seperti ini tangannya, tidak boleh. Karena tidak akan bisa kita cermati, tidak bisa kita reka-reka. Tidak ada pengabaran dari Allah dan Rasulnya tentang seperti apa tangan Allah. Akan tapi kita tetapkan Allah punya tangan sampai di sini. Maka ini kewajiban kita seorang muslim dan muslimah menetapkan makna Al-Quran dan hadis pada asal hakikat maknanya, pada asal maknanya, tangan-tangan. Demikian. Kalau Allah mengatakan kedua tangan Nabi Muhammad membentangkan, kita akan tahu bahwasanya Nabi Muhammad manusia, akan kita bisa menggambarkan Nabi Muhammad manusia. Tapi ketika Allah mengatakan akan tetapi kedua tangan Allah terbentang, Allah tidak ada yang mengetahui tentang hakikat daripada kedua tangannya. Maka kita hanya imani ada tangan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa inna zahira al-ayah, maka nampak tekstual ayat ini, anna lillahi yadayn, Allah mempunyai dua tangan, hakikatain, hakikatnya benar-benar ada dua tangan, bukan majaz, bukan apa namanya anggapan saja. Fajibu isbatu dzalik lahu, maka kita wajib menetapkan bagi Allah kedua tangan tersebut. Fa idza qala qa'il al-murad bihima al-quwwah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jika ada yang mengatakan oh itu maksudnya kekuatan, jadi kedua tangan Allah itu terbentang maksudnya kuat. Nah ini butuh dalil, butuh hujjah yang memalingkan daripada asal makna. Tidak boleh. Kunna lahu hadza sarfun likalam, sarfun lil kalam an zahirihi. Maka ketika ada yang mengatakan maksudnya kedua tangan Allah ini kuat kekuatannya, butuh dalil, butuh hujjah yang memalingkan daripada asal makna. Fala yajuzul qaul bihi, maka tidak boleh kita mengucapkan makna kedua tangan Allah itu kekuatan Allah, tidak boleh. Li'annahu qaulun 'ala Allah bila ilm, karena itu adalah mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Karena tidak ada ilmunya. Tangan Allah maksudnya kekuatan, tidak ada ilmunya dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada. Kelompok Al-Bidah juga mengatakan bahwasanya tangan Allah maknanya nikmat misalnya. Maksudnya dua tangan Allah terbentang, maksudnya Allah memberikan nikmatnya. Ini pun tidak boleh karena memalingkan daripada makna tangan dalam bahasa kita. Maka kita lihat ayat ini mudah, kita pahami juga mudah, membaca juga mudah. Alhamdulillah karena kita Allah berikan kita hidayah salaf, mengikuti pemahaman sahabat. Coba orang-orang yang kelompok Al-Bid'ah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang juga yang menafikan sifat, maka mereka akan bingung. Mereka akan memikirkan ini salah lagi sudah. Awalnya mereka memikirkan seperti apa. Ketika seperti manusia tidak mungkin, karena Allah Azza wa Jalla Rabb semesta alam yang tidak ada sama sesuatu dengannya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun, tidak ada. Ketika menyebut tangan Allah berarti seperti manusia. Oh, bukan. Seperti apa? Seperti apapun tidak mungkin. Akhirnya mereka menafikan sifat tangan Allah. Allah tak punya tangan. Ketika mereka menafikan sifat Allah, jadinya atau akibatnya mereka menafikan ini, menolak makna ayat. Itu bahayanya. Jadi masalahnya kita bukan masalah antum mengatakan Allah tidak punya tangan. Bukan hanya itu, akan tetapi mendustakan Al-Quran larinya. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan dan antum mengatakan tidak punya tangan. Jadi kita tetapkan
tangan sebagaimana Allah tetapkan demikian. Tidak boleh kita palingkan pembicaraan. Kenapa? Karena Allah mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya perkataan itu hakikatnya. Ada kaidah lagi, baqa'u makan ala makan. Kita tetapkan, biarkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Allah mengatakan tangan, katakan tangan. Demikian. Dan juga i'malul kalam aula min ihmalih. Ada kaidah juga dalam bahasa atau dalam kaidah fikih mengatakan i'malul kalam aula min ihmalih. Mengamalkan sebuah perkataan itu penting, harus daripada kita membuangnya. Jadi ketika Allah mengatakan dia punya tangan, maka kita katakan Allah punya tangan. Tidak boleh kita menafikan kalam tersebut. Ini kaidah pertama yang kita bahas pada kajian kita tentang kitab Lumtul I'tiqad yang sangat bagus sekali. Insyaallah kita akan sampaikan pada kajian berikutnya. Insyaallah sebagai informasi para ikhwah, para akhwat rahimani rahimakumullah, kami sampaikan pada akhir kajian ini tentang kajian tema kita tentang kitab manhaj. Kajian kita tentang manhaj, kita akan ganti kitabnya menjadi kitab usul sunnah insyaallah. Kita akan memakai kitab ada ulama al-taqaddimin, ulama yang terdahulu. Insyaallah kita akan membaca kitab usul sunnah dalam membahas manhaj salafus salih. Kita akan mendapatkan betapa para ulama menulis kaidah-kaidah ilmiah dalam al-manhaj. Insyaallah kita akan sampaikan pada kajian kitab manhaj pada hari Kamis insyaallah malam Jumat. Ini yang dapat kami sampaikan pada kajian kali ini insyaallah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.